Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis dan perbaikan proses bisnis perusahaan distribusi elektronik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kelas analisis proses bisnis SI 201. Nah, pada agenda presentasi ini yaitu membahas pokok pembahasan yang akan disampaikan dengan presentasi analisis dan perbaikan proses bisnis perusahaan distribusi elektronik. Analisa proses bisnis saat ini as is, identifikasi permasalahan utama dan root case, usulan perbaikan dan workflow to be, metrik transformasi as is versus to be, arsitektur teknologi dan roadmap implementasi, perbandingan model BPMN, indikator kinerja dan mekanisme, evaluasi, kesimpulan dan tanya jawab. Gambaran umum proses bisnis saat ini, pemetaan kondisi operasional existing as is pada 4 area proses utama perusahaan distribusi elektronik, yaitu order, inventory, shipping, dan monthly pemesanan input manual via dokumen fisik dan spreadsheet, risiko human error tinggi. Manajemen persediaan sistem tidak terintegrasi, data stok tidak akurat, mismatch stok. Pengemasan dan pengiriman SOP tidak baku, rute tidak optimal, dan bottleneck di transit gudang. Pengawasan dan evaluasi bersifat reaktif, masalah terlambat, terdeteksi tidak ada dashboard real time. Analisis proses pemesanannya yaitu permasalahan pada proses pemesanan saat ini, input manual via dokumen fisik dan spreadsheet, tingginya human error dalam pencatatan data, keterlambatan transmisi data antar departemen, durasi pemesanan lama dan tidak konsisten. Dampak utama, risiko kesalahan pesanan meningkat, lead time pemesanan tidak terkontrol, dan efisiensi operasional menurun secara signifikan akibat proses yang sepenuhnya manual. Analisis manajemen persediaan, tantangan utama dalam pengelolaan stok dan inventaris. Sistem tidak terintegrasi, data stok tidak akurat. Risiko salah picking dan dead stock meningkat. Mismatch antara stok fisik dan data sistem. Visibilitas stok real time tidak tersedia. Ketidakakuratan data persediaan menyebabkan gangguan operasional serius, barang hilang tidak terdeteksi, penumpukan dead stock, dan picking error yang berdampak pada kebosanan pelanggan serta efisiensi gudang. Analisis pengemasan dan pengiriman. Inefisiensi dalam proses pengemasan dan pengiriman barang. Tidak ada SOP yang baku, bottleneck di transit gudang, rute pengiriman tidak optimal atau keterlambatan, dampak rendahnya performa pengiriman di OTIF. Ketiadaan standar operasional menyebabkan proses pengemasan tidak konsisten. Rute pengiriman ditentukan secara manual tanpa optimasi, mengakibatkan pemborosan waktu dan biaya logistik yang signifikan. Nah, analisis pengawasan dan evaluasinya yaitu permasalahan utama pengawasan dan proses bisnis. Pengawasan bersifat reaktif, bukan proaktif. Hambatan baru diketahui setelah pelanggan komplain. Tidak ada sistem notifikasi otomatis. Tidak ada dashboard real time untuk pemantauan. Dampaknya keterlambatan respon terhadap masalah operasional, penurunan kepuasan pelanggan, dan sulitnya mendeteksi hambatan sebelum berdampak besar pada kinerja bisnis. Tiga permasalahan utama proses bisnis yaitu apa saja hambatan utama yang menghambat efisiensi operasional perusahaan. Analisis mendalam terhadap proses bisnis saat ini mengungkap 4 permasalahan kritis yang saling berkaitan dan berdampak signifikan terhadap performa distribusi, kepuasan pelanggan, serta reputasi perusahaan secara keseluruhan. Proses manual dan tidak terstandarisasi, bottleneck, human error, durasi tidak konsisten, ketiadaan monitoring real time, pengawasan reaktif, hambatan sulit terdeteksi, ketidakakuratan pencatatan dan manajemen stok, mismatch stok, wrong picking, kinerja pengiriman rendah dan terlambat, OTIF rendah, reputasi rusak, potensi penalti. Nah, root case analisis masalah yang pertama yaitu proses operasional manual dan tidak standarisasi, bottleneck, human error, durasi tidak konsisten. Why yang pertama yaitu mengapa terjadi bottleneck dan human error. Proses dilakukan secara manual tanpa SOP baku.
Yang kedua, mengapa tidak ada SOP baku, belum ada dokumentasi dan standarisasi proses bisnisnya. Mengapa belum ada standarisasi proses? Tidak ada inisiatif bisnis proses governance. Mengapa tidak ada governance proses? Manajemen belum memprioritaskan digitalisasi dan SOP. Dan yang kelima, root case, mengapa manajemen belum berkomitmen, belum ada business process governance dan komitmen manajemen untuk SOP dan roadmap digitalisasi. Nah, root case analisis masalah yang kedua digambarkan menggunakan struktur fishbone, polisi people, people, and process. Ketersediaan sistem monitoring real-time dan teknologi terintegrasi sebagai akar permasalahan operasional. Teknologi tidak ada ERP, Enterprise Resource Production, atau WMS atau VMS yang terintegrasi. Polisi IT masih dianggap cost center, bukan investasi strategis. People, tim belum data driven, keputusan berbasis intuisi. Proses alur kerja manual dan sekuensial, tidak paralel. Akar masalah investasi teknologi bersifat reaktif, belum ada kalkulasi ROI yang jelas. Nah, root case analisis masalah 3 dan 4. Akar penyebab permasalahan operasional. Tanpa sistem identifikasi otomatis barcode atau RFID, verifikasi stok dilakukan secara manual sehingga rentan terhadap human error. Inefisiensi ini menciptakan efek domino, data pesanan yang tidak akurat di hulu, menghambat perencanaan rute pengiriman di hilir, mengakibatkan keterlambatan dan biaya logistik yang tinggi. Kalau penyebab permasalahan operasional, masalah yang ketiga, ketiadaan teknologi barcode atau RFID yang terintegrasi dengan SOP, verifikasi persediaan menyebabkan mismatch stok dan wrong picking. Masalah 4, efek domino dari inefisiensi data pesanan di hulu, mengakibatkan ketiadaan route planning yang optimal di hilir, menentukan performa OTIF. Usulan perbaikan proses atau overview-nya. Transformasi proses bisnis menjadi digital, otomatis, dan standarisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. Transformasi proses menjadi digital dan otomatis di seluruh ini operasional, standarisasi SOP dan implementasi teknologi terkini ERP, WMS, dan TMS. Fokus pada 4 area utama: pemesanan, manajemen, persediaan, pengemasan, dan pengiriman, serta pengawasan dan evaluasi real time. Workflow to be pemesanan digital. Transformasi proses pemesanan manual menjadi sistem digital otomatis. Portal B2B or ERP, order management, verifikasi otomatis, limit kredit, dan stok real time. SO langsung jadi DO tanpa input manual tambahan. Notifikasi otomatis ke pelanggan dan gudang. Hasil order lead time berkurang hingga 70%, eliminasi human error dan visibilitas pesanan secara real time di seluruh rantai distribusi. Workflow to be manajemen persediaan. Sistem WMS berbasis barcode atau RFID terintegrasi. WMS berbasis barcode atau RFID untuk akurasi stok lebih dari 99,5%. Digital packing list dikirim langsung ke handheld scanner. Pemotongan stok otomatis saat proses picking berlangsung. Eliminasi pencatatan manual dan risiko human error. Sistem WMS terintegrasi memungkinkan visibilitas stok secara real time. Setiap pergerakan barang tercatat stok otomatis melalui scanner, memastikan akurasi data dan efisiensi operasional gudang secara signifikan. Workflow to be pengemasan dan pengiriman. Otomatisasi pengiriman berbasis TMS dengan optimasi route dan prioritas SLE. TMS terintegrasi dengan pengelompokan zona pengiriman. Route optimization otomatis berdasarkan jarak dan prioritas. SLE prioritas pengiriman urgent diproses lebih awal, penjadwalan armada efisien, dan real-time tracking. Dampaknya BBM turun 15 hingga 20%, OTIF meningkat lebih dari 95%, keterlambatan pengiriman berkurang signifikan, dan visibilitas armada meningkat secara real time. Workflow to be pengawasan dan evaluasi.
Solusi monitoring real-time dan konfirmasi digital. Dashboard eksekutif dengan data real-time, tracking portal dengan notifikasi otomatis, e-pod digital untuk konfirmasi pengiriman, visibilitas penuh atas seluruh proses distribusi. Sistem monitoring proaktif memungkinkan deteksi hambatan lebih awal, mengurangi waktu respon, MTTR, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Nanti transformasi as is versus to be. Perbandingan proses bisnis sebelum dan sesudah transformasi digital untuk mengukur dampak perbaikan secara terukur. Transformasi digital menghasilkan efisiensi signifikan di seluruh lini proses dari pemesanan pencatatan stok, pengambilan barang, hingga pengiriman akhir ke pelanggan. Input pesanan manual menjadi otomatis B2B portal. Order lead time-nya minus 70%. Pencatatan stok manual menjadi real time, barcode atau RFID akurasinya meningkat menjadi 99,5%. Pengambilan barang manual sistem guided picking turun menjadi minus 50% picking time-nya. Perencanaan pengiriman acak menjadi otomatisasi TMS, aktifnya meningkat menjadi 95%. Nah, arsitektur teknologi perbaikannya, lapisan sistem teknologi terintegrasi untuk mendukung transformasi proses distribusi elektronik. ERP Core System Financial, Procurement, dan Sales Order Management. VMS, pengelolaan gudang, bin location, serial, dan batch tracking. TMS atau Flat App, optimasi route, penjadwalan pengiriman, e-pod digital, hardware, barcode, atau RFID scanner, label printer, tablet, dan GPS driver app. Integrasi antar lapisan memastikan data real-time mengalir dari pesanan hingga konfirmasi pengiriman. Nah, roadmap implementasi 3 fasenya, yaitu implementasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan transisi yang lancar dari proses manual ke sistem digital terintegrasi dengan fokus pada standarisasi go live stream dan optimalisasi berkelanjutan. Fase 1 yaitu bulan pertama hingga bulan kedua standarisasi SOP, stock opening, dan labeling. Fase kedua bulan ketiga hingga bulan kelima go live ERP dan WMS, pelatihan stok manual. Fase ketiga yaitu lebih dari 6 bulan launch TMS, aplikasi pengemudi, portal pelanggan, audit BPIN, dan evaluasi kinerja berkelanjutan. Model BPMN as ke is. Alur proses manual sebelum transformasi digital yaitu start pesanan via telepon atau dokumen fisik. Tak 1 input manual ke spreadsheet. Tak 2 pencarian dan pencatatan stok manual. Gateway cek stok fisik lambat dan tidak akurat. Akhirnya arsip berkas fisik. Nah, dari flow-nya bisa digambarkan sebagai berikut, yaitu start-nya Ensinis. Physical stock, cek KBT, terus datanya menjadi disimpan archive. Nah, proses bersifat sekuensial dan manual, rentan terhadap human error, keterlambatan transmisi data, serta tidak ada visibilitas real-time di setiap tahapan alur kerja. Model BUMN 2B-nya, alur proses digital dan otomatis. Saat pesanan digital via portal B2B, servitasnya verifikasi kredit dan stok otomatis. Servitasnya generate stok opening menjadi DO otomatis. Gateway-nya verifikasi sistem instan rules engine. Nah, gambaran dalam flow-nya ketika menjadi digitalisasi dari digital menjadi automated verification check, correspondence, terus menjadi automated prioritas, terus menjadi barcode scanner, dan selanjutnya menjadi data. User task-nya yaitu
picking terpadu, scanner, digital picking list, service tax route, optimization, TMS, user tax, EPOT, konfirmasi, pengiriman, dan terakhir data real time tersinkron di dashboard eksekutif. Perbandingan model BUMN as is versus to be. Perbandingan harus proses manual dan digital untuk informasi bisnis distribusi elektronik. Proses as bersifat manual, terfragmentasi, dan lambat. Proses to be mengotomatisasi alur kerja dengan sistem digital terintegrasi untuk efisiensi dan akurasi lebih tinggi. State eventnya yaitu manual dokumen fisik diubah menjadi digital portal B2B atau API. Stepnya manual tax yang sebelumnya manual tax menjadi service dan user tax otomatis. Gateway-nya verifikasi fisik lambat menjadi rules engine yang instan. Dan data flow-nya terfragmentasi kertas menjadi database sentral terintegrasi. Indikator kinerja dan target perbaikan. Perbandingan metrik kinerja kondisi as is versus to be. Transformasi proses bisnis diukur melalui indikator kinerja utama yang mencerminkan peningkatan efisiensi operasional secara menyeluruh, dari pemesanan, pengelolaan stok, hingga pengiriman akhir ke pelanggan. Order lead time-nya beberapa jam menjadi kurang dari 30 menit. Inventory akurasinya yang semulanya rendah menjadi naik 99,5%. OTIF-nya on time in full yang sebelumnya rendah menjadi naik lebih dari 95%. Logistik cost per ordernya turun 15 hingga 20%. Nah, mekanisme evaluasi dan pengendalian kinerja. Pemantauan real time via dashboard dengan timestamp memungkinkan deteksi dini deviasi kinerja. PDCA cycle ditetapkan melalui evaluasi mingguan, root cause, analisis, dan penyelesaian berkelanjutan untuk memastikan target tercapai. Penetapan baseline dan target SMART OTIF 65% menjadi 95%. Pemantauan real time dashboard dan timestamp. Analisis varian dan early warning sistem deviasi. PDCA cycle, evaluasi mingguan, dan root case analysis. Nah, terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.